Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati kita dalam berbagai dari dosen dari segala SPD. Ya, sama-sama kita hormati kita dalam Nabi MTD, dalam Ustaz Abi Abbas, dalam Ustaz Rasulullah, dan juga para asatidz, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya. Ya, sama-sama kita hormati para ketua mushola, baik yang berada di RW 01 maupun juga yang berada di RW 013, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita juga, acara kita insyaallah diambil oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Fatul Syekh MA, dan beliau yang sedang dalam perjalanan. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersilaturahim, dan juga pada malam hari ini biasa pengajian setiap malam Jumat, dan pada malam hari ini juga ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan juga haul orang tua kami, kakek kami, Bapak Haji Saleh bin Haji Kain. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca pada hari ini, apa yang diiakan, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahannya kembali kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Hadirin kita hormati, mari sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua mendapat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaikhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lana wa liwalidayna wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk pembacaan Yasin, tahlil, tahmid ini kami mohonkan kepada guru kita Mukarram Ustaz Abi Abbas Al-Harun, dan untuk pembacaan doa arwahnya kami mohonkan kepada guru kita Mukarram Ustaz Ali Hanafi MPD. Dan ini dikirimkan yang pertama yaitu untuk almarhum Bapak Haji Saleh bin Haji Kain, Bapak Haji Kain di Cina, almarhum Bapak Mursik bin Haji Kain, Bapak Mursik bin Haji Kain, Haji Juki bin Haji Kain, Haji Ni'in bin Haji Tajib, Bapak Haji Hasan bin Haji Ni'in, Haji Mursik bin Haji Ni'in, Bapak Pandi bin Haji Sa'ilun, Bapak Syarifuri bin Haji Zakaria, Bapak Haji Mursik bin Haji Ahmad, Bapak Haji Abdul Ghani bin Haji Mubarok, Bapak Haji Sibatan, kemudian almarhum Ahmadiyah bin Haji Harim, Khairuddin bin Haji Harim, dan seluruh keluarga kita semua. Mudah-mudahan almarhum almarhumah berjumpa dalam beribadah kepada Allah, diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan
juga kembali kepada kita. Dan kami juga mohon keikhlasan dari guru-guru kami semua, dari bapak-bapak ibu untuk keseluruhan orang tua kami, Ibu Maisuri yang pada hari ini di Rumah Sakit Fatmawati dirawat ya setelah operasi batu ginjal dan juga pengangkatan ginjal kemarin. Mudah-mudahan ya diberi juga kesadaran juga untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kebutuhan dalam Haji Atas Nabi dan juga Haji Hanafi kami juga semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahudah wa ala amabahdu. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama ana rahmatun muhdah hadaratul ajilla hadaratul afadil hadaratul muhtaramin yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, seluruh masyayikh, tuan-tuan guru kita yang mulia, tokoh sepuh, bini sepuh, baik sipil maupun militer, para ayahanda, putra, tetamu-tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus salam ta'zim, salam cinta, salam mahabbah Al-Fakir haturkan untuk guru kita yang mulia Ayahanda Arwiyah Kiai Haji Mursyid. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, Allah kasih panjang umur ini, Allah bahagiakan beliau dunia akhirat. Hadir bersama kita Kiai Haji Hanafi, sahabat saya Ustaz Ifan, wasilah saya sampai di sini, sahabat saya Ustazah Ella dan Ustazah Mimi Jamilah, tentunya keluarga besar dari almarhum Bapak Saleh bin Ta'in yang saya muliakan, dan pada kecuali mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan Allah, acara malam ini judulnya 2-in-1. Satu momentum, ada 2 acara. Yang pertama Maulid Nabi Muhammad, yang kedua Haul Kong Haji Saleh bin Haji Kami. Saudara, kita ingin haul orang tua kita, guru kita,
saudara kita, semua yang kita cinta sahabat tahu. Haul itu apa ini? Haul itu sangatun kamilah. Haul itu artinya satu tahun pas. 1 tahun. Jadi 1, 2. Kalau yang nggak bisa ini, kalau dangdut pasti banget heran saya. Cek 1, 2. Lanjut, masih kuat. Saya nggak kuat Pak. Saudara ngomong haul. Haul itu artinya sangatun kamilah, 1 tahun pas. Kalau ada orang punya uang di atas 86 gram, berarti nisabnya kena tuh 1 gram umpama 1 juta, maka bapak punya uang 89 juta, di atas 86 juta, maka wajiblah bayar zakatnya. Nisabnya 86 gram, kadarnya rubu'ul usyri 2,5%. Kapan dibayarnya? Ba'dal haul, setelah setahun pas. Bapak punya uang umpama 100 juta. Sekarang tanggal berapa? Makanya makannya ntar dulu. Tanggal berapa? 19 Oktober 2023. Abang punya uang 100 juta baru tahun ini, mohon maaf, baru hari ini. Apakah wajib zakat? Belum, nanti 19 Oktober 2024 baru tunaikan zakat kalau uangnya masih ada di atas 86 juta, di atas 86 gram, di atas ishruna miskolan, 20 miskol, 86 gram, 86 juta, bayar 2,5%. Saudara, kalau sampai setahun belum 1 tahun uangnya kurang, berarti kan nisab, lah nggak usah dibayar. Ini ngomong haul di konteks fikih, maka haul itu adalah standar orang wajib zakat. Tapi kalau haul untuk acara orang yang sudah meninggal dunia 1 tahun pas atau lebih memperingati wafatnya seorang, betul? Kita bikin haul ke majlis soleh bin Haji Ta'yib, kita bikin haul guru-guru kita. Sekarang saya tanya, kenapa nggak kita bikin haul Nabi Muhammad? Apa menontonin saja? Lego. Kenapa tidak kita bikin haul Rasulullah? Karena hidup guru ada, hidup guru ada etika. Kalau ngomong haul, konotasinya kematian. Tapi Rasulullah kita katakan wafat, maka kurang adab. Maka bagaimana menceritakan sepak terjang dakwah Rasulullah, bagaimana akhlak santun Rasulullah, bukan di haul Nabi, tapi di tempat lahirnya, di waktu lahirnya Rasulullah. Maka sampai kapanpun umat Islam bikin bukan haul Nabi Muhammad, tapi maulid Nabi Muhammad, tempat lahir, hari lahir. Di situ kalau ngomong lahir, izharus surur, kita menampakkan kebahagiaan. Cucu kita lahir, senang banget. Anak kita lahir, senang saudara. Maulid Nabi Muhammad, senang saudara. Yang kita lakukan malam ini adalah bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi semua rangkaian ibadah yang kita jalankan malam ini tidak ada yang berbenturan dengan norma syariat. Lihat Al-Quran mengatakan, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad, dengan sebab adanya ilmu pengetahuan, dengan sebab adanya rahmat Allah. Ulama tafsir, mufassirin mengartikan rahmatillah itu adalah Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Yufassirul ayat bil ayat, menafsirkan satu ayat dalam ayat yang lainnya. Kenapa ulama tafsir mengatakan itu Nabi Muhammad? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus kau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita lanjutkan ayat tadi. Katakanlah ya Muhammad, bifardillah wa birahmati,
dengan sebab ilmu pengetahuan, dan dengan sebab rahmat Allah yaitu dirimu. Fabizalika falyafrahu. Oleh sebab itu katakan kepada umatmu, bergembiralah. Izharus surur, menampakkan kebahagiaan itu macam-macam. Ada di Sukabumi seorang kiai, begitu muludan kagak bikin begini enggak, tapi nenteng uang saudara, ratusan juta disebar aja tuh anak kecil, dia senang begitu. Itu pun termasuk asal yang disawer itu bukan dibuat ke milik puter. Assalamualaikum. Jelas? Ada orang bikin uludan kalau di India saudara, bikin manisan bagi-bagi, begitu pun di Mesir. Lah kalau kita ngikutin daripada mekanisme yang dicontohkan Imam Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitab I'anatul Talibin, Imam As-Suyuti ditanya, Tuan Guru mauludan apa sih? Tuan Guru mauludan bagaimana sih? Maka dicontohkan oleh Imam As-Suyuti, Maulid Nabi Muhammad itu kata beliau, ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatu fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yusrifuna min khayri ziyadatin 'ala zalik. Kata Imam Suyuti, ulama besar, sayyidul mufassirin, kitab karangan beliau banyak, tafsir Jalalain, Al-Ashbah wan Nazair, begitu banyak sudah. Di dalam ilmu kesehatan, At-Tibbul Arabi, karangan beliau juga sudah. Apa kata beliau? Maulid itu ijtima'un nas, berkumpulnya masyarakat, kita kumpul di sini. Terkandung nilai silaturahim. Bagus. Yang kedua, ngapain kita kumpul? Emang kita ngepet di sini? Lah kan kagak. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Quran. Tadi ada yang baca Quran nggak? Ya. Ada nggak? Ya. Baca Quran apa baca status tetangga? Baca Quran, bagus nggak? Kemudian wariwayati fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibacakan riwayat Nabi. Tadi Ustaz Ifat baca surah Quran. Al-Quran mengatakan sallu alaihi wasallam taslima. Turun rahmat Allah. Itu enggak berbenturan dengan lisan. Kemudian saya diamanahkan daripada keluarga besar untuk bareng-bareng kita ngaji. Jangan keluar ngomong politik, jangan keluar ngomong khilafiyah, jangan keluar ngomong ghibah, tapi utarakan bagaimana akhlak Rasul, kepribadian Rasul, sepak terjang dakwah Rasulullah. Ini menambah tumbuh cinta kita kepada Rasulullah. Terakhir, thumma yumaddu lahum sumatun. Setelah itu dibagi makanan. Ulang pada WC kali. Lah, kali amat ya. Ayo. Bawa kakak. Ustadznya bawa nggak? Bangganya nih Kiai. Ini warganya ada yang dogang mancing nggak? Coba diam-diam. Coba diam-diam, ini saya tahu mana tukang mancing. Coba tatap mata saya punya ilmu dari Pandeglang. 1, 2, 3, sebentar, diam-diam dulu. Tatap mata saya semua. 31 nih. Lah kok bisa tahu? Ya gampang ya. Cirinya tuh, bibir kayak mencair semuanya. Boleh mancing, boleh. Waktunya ngaji. Boleh mancing, boleh. Saya mau mancing di Cilangkap, yang saya pancing lele bukan konde. Boleh mancing, jangan meninggalkan kewajiban. Kalau sampai hobi meninggalkan kewajiban, dilaknat sama Allah. Dan demi Allah, tukang mancing gak bakal pernah maju. Gak mau mancing-mancing sih ya. Lanjut. Masih kuat? Saya udah kuat Pak. Kalau ngomong capek semua capek. Nih saking aja yang ngundang CS kita. Ini acara udah ke-11 Pak, dari pagi subuh tadi. Besok pagi harus tausiah di Trans TV. Sorenya harus ke Pekanbaru. Malam balik ke Johor Malaysia. Kalau ada yang ngundang. Sudah Pak, kita ngomong
Jadi kudu hati. Dalilnya ada kagak? Dalilnya ada kagak? Dalil sudah baca. Jelas? Orang mau bilang itu bid'ah terserah. Yang penting kita kudu akur. Jangan merasa paling benar sendiri. Jangan gampang nyalahin orang. Sampai punya dalil, kita juga punya dalil. Gak boleh ngomong semua bid'ah sesat. Lalu kali juga bid'ah. Yang Nabi gak ada sahabat desek kalau gak ada. Assalamualaikum. Tuh orang yang ngomong bid'ah Pak. Habis saya bikin muludan di Gandaria, minta besek 2. Saya kasih 4. 2 minggu mencret Pak. Wah dia. Masing-masing aja udah. Nih NKRI kudu kita jaga keutuhannya, betul. Yang Muhammadiyah, yang NU kumpul udah. Gak usah ngomong politik-politikan, ngaji sama Kiai Mursyid, apa guru-guru kita di sini semuanya adem, masuk masjid, masuk musola, buka baju partai, buka warna, ngaji, insya Allah selamat. Jangan lantaran beda coblosan, beda politik, manyun saudara. Bentar lagi kiamat, bentar lagi wafat, umur kita singkat, our life in the world is too short. Can you understand? Mau lalu tanya tolong tahu artinya tahu. Our life in the world is too short. Tahu artinya? Dilarang merokok. Jauh. Aura. Saudara yang saya muliakan ngomong mulu Dani. Nah saudara, suatu saat enaknya kalau bikin haul campur ulet gitu. Suatu saat ada di kitabnya namanya Tazkiratul Qurtubi. Cek di situ ya. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan satu kisah di mana seorang imam besar, Al-Imam Hasan Al-Bisri, orang bilang Hasan Basri, masing-masing logotain ada 2 bahasa. Ada yang bilang Hasan Al-Basri, ada yang bilang Hasan Al-Bisri. Kilahuma sawa. Saudara, datanglah seorang ibu kepada beliau curhat berkenaan tentang seorang anak perempuannya yang baru meninggal dunia. Semata wayang kangen saudara. Berapa hari tinggal timbul rasa kangen, datanglah ke rumah Syekh Hasan Al-Bisri, tuan guru. Ya Bu, boleh tak saya minta doa apa amalan? Saya pengen ketemu barang sebentar di mimpi saya sama almarhumah anak saya. Mana dia masih muda, belum nikah, santun, nurut. Saya pengen ketemu barang sebentar Bu. Gak lama Syekh Hasan Al-Bisri ngasih catatan. Ibu baca nih nanti malam sebelum tidur, wudu dulu, sholat 2 rakaat, baca nih amalan. Habis itu taruh di bawah bantal. Mudah-mudahan kalau Allah takdirkan, Allah perjumpakan ibu dengan almarhumah di alam mimpi. Matur sembah suwun Pak Yai. Saudara, dibaca ya. Doaul walid alal walad ka doain Nabi ala ummati. Doanya seorang ibu kepada anaknya seperti doa Nabi Muhammad kepada umatnya. Kal buraqil khatib, seperti kilat yang nyambar langsung dijawab. Malam itu juga saudara, almarhumah langsung timbul di mimpinya ibunya yang cek. Assalamualaikum. Gimana tadi? Nyampe mimpi. Apa ya? Saudara, akhirnya sang ibu mimpi almarhumah anak kandungnya
yang di saya kalau di TV begini saya kabur nih Pak. Udah minum air putih doang. Nah, bagus ya, bagus. Ya. Sampai mana tadi? Saudara yang saya muliakan, yang dipikirnya sama sang ibu almarhumah anaknya sudah di alam surga 180 derajat beda saudara. Dilihat oleh ibunya sang almarhumah anaknya di atas jembatan, tangan kakinya terbelenggu oleh rantai, di bawahnya naron talazzo, api yang begitu membakar. Gila dah. Cek, saya juga indahnya bulan, tak seindah wajah. Cari kenapa Bang? Apa Bang? Memang nasib saya di sini ya. Pokoknya tekan aja lah ya. Emang udah sabar tuh, gimana kali aja dah. Bu, Bu, Pak. Mana Bu? Mari kita tahu. Cek, saya juga. Nah, ini bagus nih, tapi udah mereka. Jadi daya, dengar suara saya nggak? Dengar suara saya nggak? Yang dengar angkat tangan. Yang dengar budak namanya. Silakan. Apa mana tadi? Mimpi. Dipikirnya saudara, almarhumah udah di surga, orang murid anaknya nggak pernah punya musuh, apalagi utang sama RTR kagak ada. Dilihat sama orang tuanya saudara, ibunya mimpi anaknya terbelenggu sekujur tubuhnya di atas jembatan, di bawahnya naron talazzo, api yang begitu membakar dan panas. Kaget ibunya. Nah, kok di sini ibu pikir kamu di surga? Oh no, betul. Apa itu anak bilang? Bu, emang harusnya Dede di surga, tapi Dede ketahan di sini. Kan ibu tahu kalau saya itu nggak pernah ngerengkal, nggak pernah melawan ibu, disuruh nurut, nggak pernah punya musuh sama tetangga. Tapi dulu ibu sering banget ngingetin Dede. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, sholat yuk. Entar mah, nanggung sinetron belum habis. Sinetron habis masih aja santai sudah. Sholat Johor, sholat rapel sama asar 4:30. Sering banget sholat bukan pada waktunya, masih sholat 5 waktu, tapi bukan pada tempatnya saudara. Wailul lil musallin, itu al-ma'un. Wailul lil musallin. Kata ahli tafsir, wail ada 2 artian. Yang pertama kalimatul laknat. Kalau bahasa kita, wail celakalah kalian. Tafsiran yang kedua, wadin fi jahannam, satu lembah ada di neraka jahanam. Bagi siapa saudara? Lil musallin, bagi orang-orang yang sholat 5 waktu. Nah, yang sholat masuk neraka. Lihat ayat selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim, bagi orang-orang alladzina yuakhiruna an awqatiha, bagi mereka yang sholat 5 waktu suka ngulur-ngulur waktu sehingga keluar daripada waktunya. Asar kesorean sambung sama maghrib, maghrib ketinggalan sholat maghrib rapel sama isya, isya rapel sama subuh, subuh sama johor. Ini sudah sering sholat keluar waktunya. Tuh neraka wel. Itulah Bu, saya suka begitu dulu. Ya Allah, nah kenapa begini? Ibu pulang aja, pulang di sini panas. Hayya 'alas shalah. Azan subuh berkumandang, saat ibu bangun sudah.
Hasan Al-Bisri. Guru, ya Allah, bagaimana hati sedih banget. Emang apa bu? Diceritain tuh malam mimpinya begitu. Astagfirullah. Ya udah bu, banyakin doa ya untuk anak ibu. Baik dulu. Saudara yang saya muliakan, malam itu datanglah seorang putri raja dalam mimpi Syekh Hasan Al-Bisri. Malam ini yang didatangin Syekh Hasan Al-Bisri. Lagi mimpi Syekh Hasan Al-Bisri dipanggil dari belakang, ada seorang putri raja. Tuan mantunya bikin nundan seperti ini dipersembahkan kepada almarhum sampai luar biasa. Alhamdulillah. Bahkan jauh luar biasa. Jangkauan salawat itu sudah kita yang hadir di sini semuanya, orang tua kita ada yang sudah meninggal dunia, kakek kita ada yang sudah meninggal dunia, cucu turunan kita ke atas ada yang sudah meninggal dunia. Maka hadirnya kita di tempat ini turun rahmat buat kita, sekaligus usulina kepada datuk-datuk kita dapat juga saudara. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Abang nyender enak saya diri ngaji nyender pahalanya setengah gang bagi gua tembok. Lanjut dikit lagi ya saudara. Makanya harus ada kepedulian kita dalam sisi apa. Saya cuma pengen ngajak mikir aja sudah. Di Sambas hampir beberapa poin provinsi saya dakwah di mana-mana, luar biasa, antusias maulidan, takbir akbar luar biasa. Setiap tahun musalla as-salihin bikin buludan enggak? Masjid kanan kiri kita, di kampung kita, di Jawa, Tanah, Pajajaran, Sumatera, semua ahlu sunnah wal jamaah bikin maulidan. Gak usah ngomong taklim begitu menjamur. Majlis isi bosah banyak, majlis ratib banyak, manakiban banyak, sindiran banyak, tapi akbar di mana-mana. Betul? Coba tanya, survei menjelaskan tingkat kriminalitas setiap tahun semakin bertambah sudah. Di mana pesan moral maulidnya? Something wrong. Pasti ada yang salah. Yang salah yang ngomong, apa yang dengerin, apa mulutannya. Gak usah saling nyalahin dah. Yang penting mungkin bisa jadi maulidan seperti ini, haul seperti ini, timbang cuma ritual tahunan, lifestyle yang kita lakukan tiap tahun, tapi akarnya tidak ada, bekasnya tidak ada. Saya cuma pengen ngomong sudah. Apa fadilah maulid ini? Kita ungkap tauladan Rasulullah, akhlak Rasulullah. Rasul yang tidak pemarah, Rasul yang tidak emosi. Gak pernah Rasulullah mukul, tapi Rasul merangkul. Gak pernah Rasul jadi tontonan, tapi jadi tuntunan. Gak pernah Rasulullah itu sentimen, pasti yang dikasih adalah argumen. Bukan cuma sekedar kawan, lawan pun mengakui sudah. Ada seorang ilmuwan dari Amerika yang bernama Michael H. Hart yang menulis sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking Most Influential Person in the World. Tahu artinya? Rupuk gendar. Artinya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Betul? Yang nulis orang non-muslim sudah ada. Yang nulis seorang budayawan, ilmuwan, Nasrani sudah ada. Tapi urutan pertama disandingkan, ranking pertama adalah junjungan kita Nabi Muhammad. Kalau saya yang bikin buku, saya taruh nama Rasulullah urutan pertama, wajar, subjektif bisa jadi karena saya muslim. Yang mengakui adalah non muslim, bukan sekedar muslim, budayawan, ilmuwan saudara, sosiolog Michael H. Hart, bukunya bestseller di dunia saudara. Nomor wahid adalah Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Kurun waktu 23 tahun rata bumi dengan Islam, bukan dengan radikal, teroris, kekejaman, bukan dengan pedang, darah, tangisan dan air mata, tapi dengan
Rasulullah, tutur kata yang begitu indah, rata dengan akhlak Rasulullah, kasih sayang. The Young of India, Mahatma Gandhi, saudara, yang mengatakan dalam sejarah, saya suka membuka riwayat-riwayat hidup Rasulullah umat Islam. Muhammad itu orang hebat, the great people in the world, manusia yang paling hebat di dunia. Saking saya baca terus-menerus akhlak si Muhammad, meneteskan air mata saya. Begitu indah akhlak Muhammad, saya kecup namanya saudara. Allah Akbar. Mahatma Gandhi bukan orang Indonesia, bukan agama Islam, mengakui akhlak Rasulullah. Kita yang sering bikin maulidan, akhlak belum kita sanjung. Kenapa mungkin bobrok saudara? Belum sebulan yang lalu ada seorang anak pengen ujian, ibunya bukan gak mau ngasih, uangnya buatan enten, uangnya kurang, malu sama temennya, ibunya dibunuh saudara. Ini saya kagak ngomong bohong ya, kalau saya bohong sambil geledek bareng-bareng. Jadi bohong gak pengen putih uang sambil geledek. Assalamualaikum. Orang kalau udah kagak pakai ilmu dan iman, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Tahu buaya? Yang buaya, maaf yang buayanya. Macan dah. Macan, serigala, singa, dia gigit anaknya yang masih kecil, bukan untuk ditelan, bukan untuk dikonsumsi. Digigit anaknya, dipindahin. Belakang. Saya kata hodam kan, tapi ya, dipindahin ke belakang sudah. Untuk apa? Biar anaknya yang masih kecil tidak dimakan sama komodo, sama binatang buas yang lainnya. Binatang buas gigit anaknya, bukan untuk ditelan. Jelas? Itu binatang. Anak sendiri kalau nggak pakai iman, nggak pakai ilmu, kita saksikan sudah fakta empiris di masyarakat. Anak kandung diperkosa ayahnya sendiri, udah punya anak 2, ketahuan saudara lagi hamil lagi 3 bulan. Betul tidak? Ini fakta. Seorang adik memperkosa kakak putri kandungnya, saudari kandungnya juga. Ini Indonesia mau jadi apa? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum zahabu akhlaquhum zahab. Indonesia hebat, bangsa hebat, satu negara hebat, tergantung akhlak anak mudanya. Masyarakat anaknya bagus, akhlaknya bagus, moralnya bagus, maka bangsa itu hebat. Kalau udah begini, bagaimana nanti nasib Indonesia akan datang? Gua sama ngomong Indonesia dah. Musola, musola as-solihin, mantunya almarhum kaum soleh, orang baik, anak-anak cucunya orang baik. Tapi bayangkan saudara, 25 tahun akan datang, kalau yang megang musola ini nggak pakai ilmu, nggak pakai iman, saya jamin musola as-solihin jadi kontrakan 3 petak. Alhamdulillah. Udah ada kampung sono bang, udah ada wakaf dijual, kuburan wakaf dijual, musola wakaf dijual, masjid wakaf dijual, sampai bini wakaf. Ini ada. Ya Allah, tuh orang tuh ahli warisnya yang udah engkongnya bilang wakaf tapi tidak tertulis saudara, saksinya banyak teman sejawatnya yang makan uang wakaf. Ada yang gila, ada yang setengah PA, ada yang otaknya kurang 3 on, ada yang makin tabrakan. Ya Allah, wakaf la yuba'u, la yurasu, la yuhabu. Tanah wakaf itu tidak boleh dikasih orang, kagak boleh dijual, kagak boleh dihibahkan saudara, gak boleh diwariskan untuk umat. Ini pesan moral maulid sudah mulu dan banyak, tapi kagak berubah akhlak moral kita. Saudara yang saya muliakan, gak usah ngomong jauh-jauh dah. Udah malam nih saudara. Saya kasih judul untuk nutup nih mimbar singkat, Love is Blind. Kok tadi apa sih ya Inggris kan ya? Tahu artinya mas? Love is blind. Tahu kan? Nah ini tahu nih.
rendeman cucian katanya. Cinta itu buta, sudah. Cinta itu orang kalau ngomong cinta gelap. Orang kalau udah ngomong cinta gelap, gak usah pakai dalil. Mas, kenapa sampai masih bikin maulid? Fitnah. Nabi kagak contohin. Kita nggak usah tahu dalilnya. Lu diem aja dah. Gua udah cinta sama Nabi, kan begitu. Ingat gak lagi zaman sama ayam beban itu? Lagi sekarang yang jadi cinta sekarang ke puncak sudah. Naik motor debutut kagak masalah. Yang penting berdua ayam beb endah motornya. Modal cuma gocap. Naik puncak, nginep agak turun lagi aja. Di Sawangan lapar. Calon istri ayam beb nepok pundak. Ya lapar. Oh tenang, ini otak muter nih, bensin tiris, akhirnya saudara 20.000 beli bensin, sisa berapa? 30.000. Apa makan yang murahnya kenyang? Dede mau mama dede, aco. Mama bakso. Saudara hampir makan bakso. 30.000 berdua kagak kenyang. Udah buat dede aja. Udah sarapan, yang penting kamu kenyang. Ayam beneran? Iya. Lupa tuh perempuan, lagi belum nyarap. Makan bakso sugakul 30.000 kenyang saudara. Sambelnya banyak banget. Kan kalau perempuan demen pedes, betul. Namanya lidahnya pedes banget. Gak ada yang ibu kan? Sudah makan bakso, sambelnya banyak banget. Akhirnya lupa, belum nyarap pagi gerojokan, gentut depan jalur Suryani. Mending poh kagak blon. Itu muka merah ke pikiran koreng sudah. Calon suami karena cinta gelap, apa dia bilang? Sayang, nggak apa-apa. Nenangin, nggak apa-apa. Kentut kamu butuh deh. Saudara, Rasulullah romantis sampai akhir hayat. Pak, Nabi kemana-mana kalau bisa ngajak istri, kemana-mana digenggam tangan istrinya, digenggam tangan si Aisyah. Begitu romantis saudara. Tanya santri saya, kalau kemana-mana saya bawa istri, pasti saya genggam tangan saya. Mobil khusus ke pasar, ke mall, dan mulai turun mobil sampai balik lagi tangan istri saya genggam. Kita gak belanja dulu. Saudara, Nabi nama istrinya Siti Aisyah, betul? Sebenarnya Siti itu nggak ada. Siti itu asal katanya Sayyidati. Orang Melayu bilang Siti, yang artinya Tuan Putri. Namanya Aisyah binti Abdullah ibn Abi Quhafah atau Abu Bakar. Apa pernah Rasulullah manggil namanya saudara? Oh kagak. Iseng, tolong dah bikin kopi rada kental. Lah kagak pernah bang. Yang dipanggil lakopnya Siti Aisyah itu putih, ronak kemerah-merahan terpancar dari wajahnya. Dipanggilnya bukan Aisyah, ya Humairah, wahai istriku sayang, yang kemerah-merahan, yang cantik jelita, very cute. Ngerti kan ini? Yang ada nggak begini kan? Aduh hayuan, dengerin aku dah. Romantis Rasul. Saya lagi tahu siapa begini kayak Hanafi. Saya lagi tahu siapa begini kampung sebelah ada yang motor. Nanya situ bang, Ustaz. Ada apa bang? Saya mau nanya. Kalau nanya jangan ngotot bang. Apa bang? Kalau Rasul pantas panggilnya Humairah kepada Aisyah, emang ngapain? Kan tadi Ustaz bilang putihnya kemerah-merahan, cakep. Urusan sama abang apa? Bin gue hitam. Gak ada cocok dipanggilnya Humairah. Dagang panggil aja ya Hajar Aswad. Jelas?
gak usah mau macem-macem, romantis. Bu, ada ya? Bu, mulai besok ngomong sama laki jangan Mamat Udin baik, jangan. Besok laki pulang kerja, tapi opi ada cucu. Pasti suamimu kalau ngerti, ini bingung kalau udah ngerti. Ustaz, kita juga pengen romantis lah. Suami saya PA, tapi saya suami PA. Emang apa kok? Nginak saya doang Ustaz. Badan gede dipanggil gembrot, bini kurus dipanggil bapak di sawah. Nginak mulu Ustaz. Ya Allah Neng, lu mungkin kendornya kayak ketelan sapi. Jangan harap egois juga bapak sih. Hoi, yang namanya suami imam, anak istri makmum, imam ruku makmum, imam sujud makmum. Kalau ada imam ruku makmum langsung sujud, itu makmum PA namanya. Kagak sah. Bagaimana mau romantis kalau laki ngina terus? Jangan egois bang. Kalau mau kondangan pakai batik, kalau mau tidur pakai bantal. Bini mau kelihatan cantik, tambahin modal. Nah inilah contoh istri terzolimi bang. Assalamualaikum. Jelas. Tuh romantis aja deh. Satu lagi pak, kita tutup deh. Anak itu kalau dia baik, orang tua juga baik. Saya pernah pakai Turki 3 hari. Ada satu peribahasa dari sana saya tangkap. Bunyinya begini: suara gononut rokok katuk. Itu mana dia? Turki, turunan kidul. Ada Jawa ada. Wahai Jawa, ada? Ngertos badan ini. Suara gononut rokok. Apa maknanya tadi? Nah ini Jawa ya. Ke surga seorang anak dan ke surga seorang suami. Didik yang baik anak dan istri. Oh, ikut ke surga imamnya cakep. Nerokok katut. Tapi kalau ada anak di neraka, istri di neraka, ayahnya enak dia ibadah, anaknya enak dia pikiran, ayahnya ngaji sama ulama sama baik, anaknya perempuan di bawah laki-laki mana tahu diem aja. Pulang jam 12, jam 1 didiemin aja, disokok ke martabak 2, diem aja sudah. Ini dayus namanya nih. Jangankan masuk surga, hidup ke surga diharamkan sama Allah. Tuh ayat masuk surga, anaknya kerja. Ya Allah, dulu bapak saya begitu, emang dia ibadah. Lah saya didiemin aja. Saya kata terima ya Allah. Di sini saya ditempatkan karena ayah saya dan didik saya. Akhirnya ayah ditarik dari neraka sudah. Inilah akhlak moral maulid Rasulullah kalau kita ungkap luar biasa. Rasulullah bilang adibu auladakum hubban nabiyyi. Ajarkan anak kalian cinta kepada nabi mereka, bukan kepada artis kreo. Saudara, amak-mak omang buah lu aja udah banyak kan? Yang bunuh ibunya ada saudara. Makanya tempo hari bagaimana anak kagak begitu, lah emak bapaknya juga sedeng juga. Saya coba pengen curhat saudara, saya ketemu mantan saya tempo hari mau di Ayunda. Ngertos? Tahu? Soto itu. Saya ketemu mantan saya tempo hari nggak bilang sakit pak, dia bilang begini pak. Sakit juga. Ya usah boleh banyak, RT mah satu aja. Ada RT-nya enggak? Mana tete? Sampai mana tadi? Ya, ketemu saya mantan saya, Olah Ramlan, dia ngomong begini.
Urusan gua. Saudara, dia ngomong begini. Ya belum move on ya. Ngomongnya kenapa? Betul kata Ustaz. Ya kenapa? Harta banyak, bandar banyak, kan jaminan bahagia. Emang kenapa? Begini Ustaz. Saya punya teman sesama artis, padahal suaminya pejabat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, harta sejagat, alergi keciputan, sukanya Amerika Serikat, gak pernah mau makan ketupat, sukanya donat, padahal istrinya udah tapi Ustaz gak pernah tenang hidupnya. Satu masalah datang, dua masalah belum kelar, tiga bertubi-tubi masalah. Sampai Ustaz dia ngomong sama suaminya pakai bahasa kebun binatang Ragunan. Lu emang pejabat, lu emang banyak uang, lu asal ngerti bang. Gua ini bini lu nggak cuma butuh uang, tapi butuh kasih sayang. Sisihin dong buat anak waktu, sisihin dong buat anak, buat saya. Istri lu udah sesuami monyet, lu monyet lu. Ya Allah. Laki dikata monyet sudah. Lakinya orang Betawi, kan udah diamuk. Disamuk saya. Dikata monyet kagak terima, pusing. Lu kata gua monyet, lu kunyuk, lu kunyuk. Hancur tidak? Waalaikumsalam. Saya mau tanya sama ibu, Bu, kalau ribut sama laki wajar nggak? Wajar. Pesan saya satu, jangan pakai bahasa kebun binatang Ragunan tumpah ke rumah. Pak, Bang tanya, kalau bapak ribut sama istri wajar nggak sih Pak? Pesan saya yang kedua Pak, jangan di depan anak. Jelas. Udah pakai bahasa kebun binatang Ragunan, ngomong di depan anak, tentur di depan anak, mental anak jatuh, psikis anak hancur, moralnya terpuruk. Betul? Kalau mau ribut mau depan kuburan sono. Udah di depan anak, ditonton sama anak, anak sedih. Sudah ya Allah, ternyata bapak saya monyet, emak saya kunyuk, berarti saya untung ya. Hancur nggak? Hancur nggak? Peribahasa orang gadir gitu bang. Bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Ya Rob, emang selawat, mikir. Bapak kalong anak, bapak tukang nyolong pasti anak tukang nyopet. Apa pesan moral agama kita? Maka nafil abad karena fil abad, yang dilakukan orang tua pasti menular ke anak. Saudara yang saya muliakan, kagak mau anak jadi koruptor, bapak jangan nyolong. Nggak mau anak jadi jablay, tiru dong yang baik-baik. Saudara yang saya muliakan, ingat demi Allah kata Imam Syafi'i, hebatnya satu bangsa karena moral anak mudanya cakep, akhlaknya cakep. Lah kalau jauh sama ulama, ngaji kagak pernah, jaga azan kepanasan, hancur Indonesia saudara. Setan gepeng itu kerjanya. Tahu setan gepeng? Halo? Tahu setan gepeng? Apa? HP, install internet, nonton ceramah Habib, bagus gak? Ceramah ulama bagus gak? Ilmu pengetahuan bagus gak? Medsos untuk ketemu, untuk dagang bagus tidak? Saudara yang saya muliakan, medsos itu ibarat pisau. Kalau yang megang orang soleh paling motong ayam, tapi kalau yang megang orang salah bisa bunuh orang. Betapa banyak akibat medsos rumah tangga hancur. Temu alumni, teman lama kagak ketemu. CLBK. Kau ngaji ngerti CLBK ngaji? Wayang gitu. Tahu CLBK? Cinta lama belum kelar. Yo anjur. Ketahuan istrinya bukan cerai, ketahuan suaminya tak tonton jelas ubah anjur. Melototin gua. Muludan bawa pulang asalnya
mulut dan pulang dari sini bawa Rasulullah, mulut dan pulang dari sini lebih dekat kepada Rasulullah, banyakin selawat, jangan baca satu tetangga sudah. Pulang dari sini kudu romantis, pulang dari sini jadikan akhlak uswah hasanah kepada anak kita. Pulang dari sini doain anak biar jadi anak yang soleh. Bu, mau punya anak soleh? Mau punya anak soleh? Nikah sama bang soleh bu. Kalau mau punya anak yang soleh pak, ayo ikutin doa Nabi Ibrahim yang biasa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli